الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والملاك والمقالة 43 an ba'dil hukama'i man i'tasama bi aqlihi dalla ay man i'tamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid ala Allah ta'ala wa fi dzalika lam yahtadi ila as-shawab wa man istaghna bi malihi qalla man iktafa bi malihi ma lam yakfihu dzalika. Wa fil hadis man istaghna billah aghnahu wa man azza bi makhluqin zalla wa man kanat quwwatuhu bi makhluqin sara dhalilan. Adapun pembicaraan yang ke-43 an ba'dil hukama ini diambil daripada sebahagian perkataan daripada orang-orang ahli hikam, ahli hikmah. Orang-orang ahli hikmah itu orang yang sudah terbuka asrarnya, terbuka hatinya, sehingga dia melihat akan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga orang itu diberikan hikmah. Atau kita itu menyebutnya orang yang arif billah, arifin. Orang yang arif billah, wali-waliullah. Itu orang yang terbuka asrar, hatinya terbuka sehingga melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya hukama. Ahlil hukama, makanya ada dinamakan kitab hikam. Kitab hikam itu adalah hasil daripada hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya itu terbuka atau wasil melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan hikmah. Orang sering menyebutkan inilah orang yang terbuka hikmah, terbuka asrar hatinya itu namanya sir namanya. Sir dari Allah Ta'ala itu kadang mesti hikmah. Bisa berupa terbukanya sifat kebesaran Allah Ta'ala, bisa apalnya Allah Ta'ala terbuka kebesaran kesempurnaan daripada apalnya Allah Ta'ala, bisa juga berupa hikmah, berupa ilmu bisa. Jadi macam-macam nanti setelah orang mencapai wasil kepada Allah Ta'ala, itu akan menerima hikmah bisa, menerima ilmu bisa, menerima apalagi, menerima terbukanya kebesaran-kebesaran sifat Allah Ta'ala. Jadi orang diantaranya yang bisa kasab, diantaranya setelah dia wasil, kasabnya bukan dari syaitan, tetapi dari minallah. Karena leburnya sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, karena mesranya sifat seseorang dengan sifatnya Allah Taala, dia tidak memiliki sifat, tidak memiliki apa, merasa tidak memiliki zat lagi, maka meliputilah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, sehingga bisa terbuka asrarnya, terbuka rahasia daripada Allah Ta'ala. Nah ini dinamakan ulama Rabbani namanya. Ulama Rabbani yang ilmunya itu langsung minallah, tidak ditulis di kitab, tidak ada. Namanya sir rahasia minallah. Nah kita jarang melihat seperti itu. Dan melihat ulama itu kadang ada yang tahu di masa depan, ada yang tahu mereka masa depan. Itu karena terbukanya sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan orang tersebut. Ini termasuk orang ahli hukama namanya. Tetapi bagi mereka membukakan sesuatu yang terbuka oleh Allah Ta'ala tadi, yang dibukakan Allah Ta'ala adalah aib bagi mereka. Beda dengan kita. Kita ini belum sampai ke itu, dibukakan oleh setan, sambat terus. Wah ini kemana ini. Nah itu namanya kita tuh salah biasanya itu. Nah, orang diberikan pirasat bahasa kita tadi. Tapi pirasat yang langsung minallah. Bukan kita ini berpajam. Woi kami lah, kasap mereka lah. Ada kita ni kekasapan, lain kasap lah. Jurang guru sandal ulun hilang.
Ada ujar Sidin. Di mana guru? Parak toko aja Sidin. Nah, itu bujur itu. Itu benar. Jadi kita ini lain seperti itu. Dia tidak. Perlu kita ketahui bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu kan ada namanya sifat ilmu, sifat basar namanya. Allah Ta'ala itu mengetahui yang tidak diketahui kita. Yalah. Kita nih di dalam diri kita nih kita kada tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Bahkan tumbuhnya rambut di dalam diri kita nih tahu. Kalau kita nih ilmu kita nih terbatas, bulu ketiaknya kita kada tahu jumlahnya. Allah Ta'ala itu tahu kapan tumbuhnya, kapan ya kan? Tahu. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan setiap makhluk. Tidak ada yang tidak lepas daripada sifatnya Allah Ta'ala itu. Ibarat pian ini tahu dengan baju ini cuma di luarnya aja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang serat dalam baju itu, berapa jumlah benangnya. Pian ini kancingnya kadang-kadang lupa jumlahnya. 4 itu lupa. Itulah kita kada tahu, padahal jahir itu yang jahir. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui akan yang demikian itu. Nah, tatkala Allah Ta'ala membukakan kepada hambanya sifat ilmunya tadi, karena dia merasa kada mempunyai sifat ilmu, tidak mempunyai sifat basar, tidak memiliki sifat apa-apa dirinya, diakuinya kelemahan dirinya, sehingga sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu meliputi akan dirinya, mesralah sifatnya dengan sifat Allah Ta'ala, maka dia akan mengetahui juga sesuatu yang tidak diketahui orang. Kenapa? Karena sifat dia tidak berlaku lagi, tetapi sifat Allah Ta'ala lah yang berlaku dengan dia. Nah, itu namanya terbuka sir daripada sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang ahli hikmah tadi, disitulah dia mendapatkan ketika itu. Nah, kalau kita mengakui akan ada sifat kita, mengakui akan kudrat kita, iradat kita, ilmu kita, kita akui itu kada bisa terbuka. Namanya ada aghyar lagi di dalam diri kita, ada pengakuan. Padahal seluruh diri kita ini kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidak ada yang kita miliki. Allahu khalaqakum, kita asalnya tidak ada, dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ada. Setelah ada, bergerak, berdiam kita itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam artian diri kita ini satu biji, sebijian, seluruh alam ini semuanya adalah majar kenyataan daripada ciptaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La tataharraku jarrah illa biiznillah. Kada kisah kita bergerak sedikit pun, bersuara sedikit pun, melihat sedikit pun, mendengar sedikit pun tidak bisa, kecuali semuanya itu atas izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya di dalam diri kita ini, zahir dan batin kita ini, menunjukkan kebesaran sifat dan apalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita sembunyikan? Kada ada kita sembunyikan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Punya ilmu, ilmunya Allah Ta'ala. Punya ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memampukan kita itu beribadah. Benar kita itu usalli farda zuhri, usalli farda maghribi. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tapi lihat ujungnya, lillahi ta'ala. Semuanya itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Nah, ini di sini. Makanya orang itu akan mendapatkan hikmah tatkala seseorang itu merasakan yang demikian itu, memesrakan yang sedemikian itu, menyatakan yang sedemikian itu, bahwasanya semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata ahli hikmah? Mani atas sama bi aklihi dallah. Barang siapa berpegang kepada akalnya, artinya percaya dengan akalnya semata-mata. Ini aku ini bisa dengan akalku, ini dengan pikiranku. Jarsidin mani atas salah bi aklihi dalla ay mani atamada ala aklihi bi umurihi lam ya'tamid Allah Ta'ala fi dzalika lam yahtadi ila shawab. Maka orang yang berpegang kepada Allah, kepada akalnya tadi, ada berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya seperti yang kita jelaskan tadi, seluruh yang ada pada diri kita ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Berpikir itu anugerah Allah Ta'ala. Jangan kita merasa kita terus yang berpikir. Itu jarsidin orang itu berarti lam yahdi ila shawab. Bila berpegang terus kepada pikirannya itu, orang itu tidak akan mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya tadi. Kita ini sedikit aja pian, biar sepintar apa-apa, bila bakandaraan laju rabah taranjal yang tiang listrik, konselit sedikit ya. On jadinya hampir master digelar sarjana ada lagi.
Urat urat leher kita ini, urat otak kita ini hilang. Misalnya sedikit ya, biar itu keguguran untuk aja bahasanya. Bila konsulit itu. Nah itu saya kata kawal lagi kita harus yakin pikiran ini timbul itu diberikan Allah Subhanahu wa taala ke seorang ini. Kita tuh pintar, ikhtiar kita pintar. Kita berikhtiar pintar. Membaca, ada juga orang yang membaca siang malam bukan jadi pintar, gila akhirnya. Ada lah. Anu menghafal, kawan ulun tuh menghafali kitab kamus dibacanya. Kamus Marbawi itu dihafalnya, pokoknya kamus itu dihafalnya. Stres juga akhirnya. Nah itu kada pintar. Jadi jangan berpegang dengan bila belajar pintar ada. Ujar guru ulun, belajar tuh boleh sama. Duduk boleh sama, waktu boleh sama, guru boleh sama. Apalagi kitab boleh sama. Tapi jarsidin hidayah lain-lain. Ada orang otaknya tuh ganal. Otaknya kepalanya ganal. Ada pintar-pintar, hidrosepalus namanya. Kepenyakitan, iyalah. Ada orang halus benar. Tapi luar biasa pintarnya, ada diberikan Allah Ta'ala. Iyalah. Mungkin kita ini sama aja otak dengan yang lain sama aja. Artinya otak itu juga aja, bahannya itu juga, dibongkar kayak itu juga. Sama lapian dengan ulun kada sama. Ini bujur kada sama, iyalah. Biar sama, walaupun orang itu lahir kembar, tombai waktunya, tetap kada sama pemikirannya. Itu yahdillah. Diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala kita. Jadi jangan jadi sidin berpegang dengan utak kita aja, akal kita. Banyak orang yang mengaji ekonomi, ialah sekolah sarjana ekonomi, berdagang bangkur tarus. Hai bujuran, nang kada sekolah-sekolah itu malah untung benar. Bujuran ini, kada bisa berpegang. Artinya mungkin itu guru kada usah bersakulahan ya, nah salah pulang, salah kada bisa kita ini. Ada namanya makam kita itu adalah ikhtiar namanya. Berusaha kita nih. Namun sudahnya kada dapat, kada apa ya sudah. Kada pintar-pintar jurang sekolah igam nih. Ya jurang tuh orang pintar bakawan dengan orang bungul, bertambah bungul. Orang bungul bakawan dengan orang pintar, dibungulinya pulang. Asar bersalah itulah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nang ada ini kita syukur aja, berpikir, ingat akan bahwasanya pikiran itu terbit min Allah. Allah Ta'ala lah yang memberi kita pikiran. Allah Ta'ala lah memberikan pikiran kita ini cemerlang. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan kita terlalu berpegang maksudnya dengan pikiran kita. Boleh aja kita berpikir merancang ini, tetapi tentukan bahwasanya sabarataan itu kalau Allah Ta'ala kadang menghendaki maka itu tidak akan terjadi. Apa ujar bahasa orang itulah, anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Ikam bisa aja berancang apa aja, merancang apa aja, hendak berbini bungas, yalah, yang sugih, ya pulanglah. Yang anak tunggal pulang, ini rancangan kita. Wallahu fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala nama hendaki kita. Timbul orangnya kada sugih, kada bungas, kada yang kita dapat itu. Seperti itu. Kita boleh aja merancang dengan akal kita, di program kita ini. Ulun ada aja bisi orang melihat orang tuh makan harus jam sekian, guring harus jam sekian. Yalah, pas kebakaran kada kawal sesuai dengan jam. Habis kada bisa. Itu kada bisa kita. Ada bisa. Jadi kita boleh aja berencana. Itu termasuk daripada ikhtiar kita. Tetapi ingatkan setiap usaha kan, setiap pekerjaan kita kan, setiap ibadah kita sempurnakan dulu mengerjakannya, baru kita itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Boleh kita berpikir, boleh kita macam-macam, tetapi kita serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Sama dengan kita seberataan ini. Boleh jadi kita duduk ini di setiap waktu di majelis ilmu, boleh duduk di majelis ilmu. Apakah kita ini akan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Wallahu a'lam. Kita kada tahu. Cuma apa yang diperintahkan sudah kita ikhtiari semaksimal mungkin. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala itu semampu kita. Kalau di majelis bisa duduk di majelis. Orang zikiran, duduk kita. Di majelis yang baik-baik, duduk. Itu ikhtiar kita. Masalah nanti di akhir, wallahu a'lam. Kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpegang dengan amal kita. Kita tetap berpegang kepada yang menjadikan kita bisa taat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini panjang penjelasannya di sinilah.
Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah insyaallah nanti. Wa man istaghna bimalihi kalla man iktama bimalihi man iktafa bimalihi lam yakfi dzalika wa fil hadisi man istaghna billah aganahu wa man azza bi makhluqin wa man kana quwwatuhu bi makhluqin sara dzalilan. Ujar Sidin, barang siapa yang merasa kaya dengan hartanya, kalla, maka orang itu Sidin kada cukup akan itu harta tadi. Jadi sesugihnya orang di dunia inilah, sesugihnya orang di dunia ini, kada pernah lagi orang menyuguk malaikat maut. Artinya yang sugih pun mati. Hartanya itu sedikit nilainya di sisi Allah Ta'ala. Barang siapa merasa kaya dengan di hartanya, maka itu di sisi Allah Ta'ala sedikit nilainya. Pian 3 hari aja kada kau bakantut, kada kau bayar berapa bayar wan dokter. Itu pusang pian harta pian itu dokter mun kau mengantut takan ulun nah berapa pian hendak ulun bayari. Jadi nilai harta kita nang kita misalnya 1 miliar, 2 miliar itu merasa banyak kita, tatkala diambil nikmat sedikit oleh Allah Ta'ala, nilainya jadi sedikit jadinya. Jadi jangan disidin berpegang dengan harta benar, jangan juga. Itu tapi mun kada berharta ngalih juga kita nukar pentol gini ngalih. Pujuran ini. Amun harta kadeda, duit kadeda kayak apa? Duit kadeda misalnya pentolnya harga 2.000 sebiji, ya lah jang. 2.000 sebiji, kita beli duit 500, usang kita. Nah, tapi mun beli duit 10 juta di kantong, kawan gin tawari anak pentol kaya. Ngotor rasa sugih ya lah. Nah, rasa sugih kita hendak makan pentol dapat kita. Tapi kalau nikmat diambil Allah Ta'ala, sariawan wan sakit gigi, biar pentol tuh harga 500 kada berharga duit kita tuh. 10 juta di kantongnya, hendak makan pentol sekeranjangnya bisa, segerubaknya bisa. Tapi muntung kita sariawan sakit gigi kayak apa kita? Jadi nilai duit yang banyak tadi itu kada ada nilainya dengan kita lagi. Kada ada nilainya lagi. Aneh itu istimewa lah. Jangan disidin berpegang. Bisa diuji oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bang kita nih jangan sakit terus lah. Bila orang sugih ini banyak macam benar penyakitnya, stroke, darah tinggi, macam-macam, asam urat ya lah, kencing manis, itu duitnya tadi itu banyak. Mun kita ini sudah duit kadada lah, penyakitan noma. Masya Allah aja bang. Mudah-mudahan kita sihat walafiat dan duit banyak. Duit kita banyak ya, tapi sihat nyamannya telah. Itu yang kedua Sidin. Man azza bi makhlukin jalla. Man kanat kuwatuhu bi makhlukin sala dalilan. Barang siapa, kata hukama ini, berpegang kemuliaannya dengan makhluk, maka orang itu adalah hina. Hinanya di sisi Allah Ta'ala juga hina. Karena orang yang berpegang dengan makhluk berarti menserikatkan kepada Allah Ta'ala. Syirik artinya. Amun kada si anunya, kalau kada pejabat tu mengangkat aku ya, kada seperti itu. Berpegang dengan makhluk, makhluk tu termasuk amaliyah kita lah. Ingatkan jangan orang aja, makhluk tu termasuk amaliyah kita beramal. Itu kita berpegang dengan amaliyah, bahwa dengan amalnya aku masuk surga, dengan duduk aku di majelis ini masuk surga, tu makhluk juga. Karena amal itu dijadikan oleh Allah Ta'ala juga. Itu berpegang dengan makhluk termasuk amaliyah tadi. Nah, kalau kita mengaji tasawufnya seperti itu, jangan kita berpegang dengan amaliyah. Kalau kayak itu kada usah beramaliyah, jangan. Karena kita disuruh. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini disuruh beribadah. Cuma kita jangan berpegang terhadap itu ibadah tadi untuk mencapai kesempurnaan kita, namanya ikhlas dalam beribadah tadi. Karena orang beribadah ini banyak yang terpegang ibadah, terpegang padilat, banyak. Orang bela baca ini padilat ini amaliyah kuat. Itu ujar ulun namanya beramaliyah, disusupi nafsu namanya. Semakin kita rajin, semakin kita tahu padilatnya, semakin rajin beramaliyah. Kenapa? Karena tahu padilatnya. Tujuannya bukan lillahi ta'ala lagi, tetapi untuk mencapai fadilatnya tadi itu. Maka iblis suka dengan itu. Iblis suka, tambahi lagi kata iblis. Bila kada sugih kami jadi wali, jadi iblis. Itu tambah lagi wiritannya. Itu seperti itu. Jadi kita ini jangan tertipu dengan itulah. Santai aja kita beramaliyah sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan tuntunan yang ada, fadilah yang ada perlu kita ketahui, tetapi kita tidak berpegang dengan itu amaliyah, hina nanti. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di bab pertamanya itu kan babul ikhlas. Itu jar Allah Ta'ala barang siapa
ria dalam artian beribadah itu minta pandang makhluk, nanti di akhirat itu diusir oleh Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, ikam cari orang na ikam minta pandang waktu di dunia, ikam ba'amaliyah, jangan dengan aku. Allah Ta'ala berlepas diri daripada orang nang ketika dia beramaliyah minta pandang dengan orang. Disuruh Allah Ta'ala cari orang yang dulu ikam di dunia beribadahnya karena orang itu. Cari, ujar Allah Ta'ala. Maka seberitaan orang di akhirat itu mencari Allah Ta'ala, inya jabut. Iya aja bahasa kita tuh kada bisa menolong akan dirinya. Atau berpegang dengan manusia, jarsidin dengan makhluk, termasuk ujarulun tadi amaliyah, maka orang itu akan hina. Itu. Karena setiap makhluk ini pasti mati. Pian dikehendaki dan tidak dikehendaki pasti mati. Dia memuji kita tatkala kita mulia, tatkala kita punya kedudukan, tatkala kita punya harta dipujinya, tatkala kita baik dengannya dipujinya. Amun kita sudah misalnya kada sugih lagi, ada diiraninya lagi. Amun waktu sugih kantor kita gini hadanginya. Kapan sih itu berkantor jadi carinya. Amun kita kada berduit, anak berkantor gini sarikinya hanya datang kita. Pengantutan ini ujarnya. Itu kada dipakai. Itulah makhluk artinya. Seperti itu kadang-kadang seperti itu. Tapi jangan juga kita ini meninggalkan makhluk. Nah itu di dalam hukum syariatnya seperti itu. Hablu minallah wa hablu minan nasnya harus ada. Tetapi dalam kulidur husnujan, sangka baik terus dengan orang, berbuat baik terus dengan orang, karena itu termasuk perintah agama. Kan habis ini jangan kada hendak lagi berkawan dengan makhluk ini, hina aku nih. Oh salah, kada bisa. Itu nanti ada makam-makamnya tersendiri, ada bab-babnya tersendiri di mana pian itu artinya kada berhajat dengan makhluk tatkala kita beramaliyah, tatkala kita bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita selamat seberat tanah. Jadi pegang kemuliaan itu dengan makhluk. Ya. Wal maqalatur rabi'atu war arba'una man an ba'dil hukama wa humul ladzi yakuna wa qauluhum wa fi'luhum waqiful lisunnah. Ini diterangkan di sini arti hukama itu. Hukama tadi jaraulun yang pemulaan tadi itu tafsir yang pertamanya seperti tadi, orang yang terbuka yaitu asrar minallah. Orang yang terbuka asrarnya itu setelah orang itu mengerjakan namanya sunnahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin kita ini mencapai terbukanya asrar hati kita itu kalau kita kada mengerjakan yang wajib dan yang sunnahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar sidin perkataan yang ke-44 ini yaitu juga daripada ba'dul hukama, an ba'dil hukama. Siapa itu ba'dil hukama? Wa humul ladzi yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lisunnati. Itulah yaitu mereka perkataannya qauluhum wa fi'luhum muwafiqan sesuai dengan sunnahnya Allah Ta'ala. Sunnahnya Allah Ta'ala, sunnahnya Rasul, sesuai. Inilah yang dinamakan orang ahli hukama. Ahli hukama itu ketika dia mengerjakan yang sunnah, yang wajib dikerjakannya, lalu jarulun tadi terbuka asrarnya, terbuka sirnya, terbuka diberikan Allah Ta'ala nur di hatinya, sehingga dia mendapatkan hikmah-hikmah tadi. Itulah hukama tadi. Jadi jalannya orang menjadi hukama itu tentu beribadah. Kita ini belajar ilmu tasawuf, kisah jadi nang ahli hukama sudah. Kada bersembahyangan. Seolah-olah benar itu. Kada. Aku ini mau kada perintah Allah Ta'ala kada sembahyangnya. Belum lagi kita dapat lagi hikmah. Belum lagi terbuka asrar. Sudah mengaku yang seperti itu. Kada bisa. Tidak ada. Laduni itu didapat setelah terbukanya asrar tadi. Jadi perlu pian ketahui juga lah. Perlu juga kita mengetahui bahwasanya laduni itu macam-macam bentuk dan namanya. Kalau orang yang sudah wasil namanya asrar sir namanya. Kalau orang sebelum terbukanya sir namanya irsyad namanya. Kalau orang itu misalnya belum lagi ahli maksiat lalu dia hendak beribadah namanya hidayah namanya. Itu semua disisipkan di dalam hati kita. Orang ini ahli maksiat aku hendak bertaubat ya. Itu namanya hidayah laduni juga tapi namanya hidayah. Namanya. Setelah dia mendapatkan hidayah lalu dia diberi taufik mampu dia beramaliyah. Aku ini dah serah hendak beramaliyah. Kuat untuk keinginan beramaliyah. Itu termasuk laduni juga. Laduni itu artinya ilmu yang langsung minallah. Bisa bisikan daripada Allah Ta'ala hidayah taufik namanya dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Setelah dia mengamalkan yang sunat, yang fardu, bertaubat tadi, mengamalkan yang sunnah, yang wajib, lalu dia itu hampir terhadap Allah Ta'ala atau melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dengan dia beribadah tadi diberikan Allah Ta'ala nur di dalam hatinya, nur syahadah namanya. Orang yang beribadah merasa dekat dengan Allah Ta'ala, merasa hampir dengan Allah Ta'ala. Itu namanya diberikan Allah Ta'ala nur syahadah. Dia mendapatkan nur di dalam hatinya itu, merasa dekat, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ini lalu rajinnya beribadah, sehingga terbukalah kebesaran Allah Ta'ala dengan ibadahnya tadi itu. Jadi kadang mungkin orang itu kadang mendapatkan terbukanya melihat kebesaran Allah Ta'ala itu tanpa ibadah, kecuali itu yahtasu mayasa birrahmatih. Kecuali orang itu termasuk orang yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Samaratul ma'rifati idraku sifatillahi ta'ala. Nah, jadi kenapa ulun menceritakan di awal tadi masalah kebesaran Allah Ta'ala? Samaratul ma'rifati, kata Allah Ta'ala, buah daripada kita ma'rifah terhadap Allah Ta'ala. Ma'rifah itu apa, Garang? Idraku sifatullahi ta'ala. Ma'rifah itu artinya kalau bahasa Arabnya kenal, mengetahui. Idrak, kalau ma'rifah itu sudah idrak makamnya. Nah, ini ulun berkisah tasawuf nih lah, kisah tasawuf. Kalau kita memusahadahkan bahwasanya seluruh makhluk inilah, seluruh makhluk ini kita musahadahkan, termasuk diri kita ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Itu namanya makam kita tuh makam musyahadah namanya. Oh, ini Allah Ta'ala bagus menjadikan langit dan bumi, menjadikan aku, menjadikan seluruh makhluk ini dengan ilmunya, dengan kudratnya, dengan iradatnya. Kita pandang cuma satu sifat saja, satu zat saja yang menjadikan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita memandang namanya suhudul kasrah fil wahdah. Memandang semua yang timbul ini minallah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pandang itu namanya makam musyahadah. Tetapi kata Sidin, samaratul ma'rifat, buah daripada mengenal bahwasanya makhluk ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, buahnya apa? Idrakus sifatillahi ta'ala. Kita akan merasakan kebesaran sifatnya Allah Ta'ala pada diri kita. Bukan lagi kita memusahadahkan, aku ini bergerak bisa karena Allah Ta'ala menggerakkan aku. Bukan lagi. Tetapi kita merasakan gerak kita ini benar-benar itu kenyataan sifatnya Allah Ta'ala. Rasa hampir diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Kita memandang diri kita, nyatalah sifat Allah Ta'ala itu kita rasakan pada diri kita. Kita tidak memusahadahkan lagi. Itulah buahnya daripada ma'rifat tadi. Idraku sifatullahi ta'ala, yaitu kita merasakan akan sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan pandangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Jadi kalau kita mengangkat takbir, hilanglah kita. Allahu Akbar. Benar-benar nyata kebesaran Allah Ta'ala tuh. Waktu kita hendak mengangkat, waktu kita menurunkan, waktu sedang menurunkan, waktu kita ruku, waktu hendak ruku, waktu sedang ruku, itu nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ma'rifat tuh, sudah ma'rifat. Artinya samaratul ma'rifat, mengenal di makam musyahadah, di makam ibadah. Habis itu diberikan kepengenalan oleh Allah Ta'ala, di mana kita merasakan kebesaran itu di gerak dan diam kita, di duduk kita, berdiam kita, berjalan kita, memandang kita, mendengar kita, beribadah, kada beribadah, sama pandangan kita. Itu ibadahnya kada berwaktu lagi, namanya tafakkur, namanya melihat kebesaran Allah Ta'ala, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala sudah. Nah, ini adalah buah daripada amaliyah tadi itu. Diberikan dulu makam musyahadah, habis itu diberikan makam syahadah, nampak merasakan idraku sifatillahi ta'ala. Jadi sidin kita memperdapati, menemukan akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai, Masya Allah, tabarakallah. Mudahan kita bisa nanti menyambung inilah, menyambungnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dan mendapatkan samarah buah daripada amaliyah kita itu, yaitu mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, nampak terhadap diri kita, nampak terhadap kehidupan kita, semuanya tidak lepas daripada pandangan kita, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dan apalnya meliputi akan seluruh yang kita pandang, kita lihat, kita rasakan, yang kita temukan
temui. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita seberataan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, dan insyaallah mudah-mudahan kita dalam keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal.